Oh man, what the hell. Dan ini barangnya udah jadi, you minta ganti tema, yang bener aja. Jadi gini, ya sudah, kayaknya kita nggak cocok deh, kita putus kerja aja. Saya sampai seperti itu, kita putus kerja aja. Dan karena kita sudah kerja sama lama, dan mungkin juga mereka udah cocok, jadi mereka panik lah. Ya mungkin dia itu merasa aku jengkel gitu ya, padahal aku nggak jengkel, aku sebel kayak gitu. Ya masa kita sudah kerjakan lama terus ditolak, ya gila aja men. Hai semua sobat gambar sekalian, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya dimanapun kalian berada. Jadi kali ini aku sedikit sharing ya tentang pengalaman kurang enak ya ketika aku bekerja jadi ilustrator. Jadi ini contoh kasus kemarin di 1 hari yang lalu. Jadi di sini ada klien yang istilahnya komplain. Mereka bilang, "Mas, gambarnya kurang pas," malah sampai mau ganti tema, padahal itu sudah jadi barangnya. Nah, jadi dari situ aku langsung, ya sudah, kayaknya kita nggak cocok deh, kita putus kerja aja. Saya sampai seperti itu, kita putus kerja aja. Dan karena kita sudah kerja sama lama, dan mungkin juga mereka udah cocok, jadi mereka panik lah. Tapi di situ aku udah nggak tak urus gitu. Biarin lah, mungkin kita sudah nggak cocok lagi. Jadi ini terakhir chatnya kemarin. Ya, ini terakhir chatnya kemarin itu seperti ini. Padahal klien-klienku sebelumnya itu mereka seperti ini. Ya udah masuk, makasih mas, lain kali insya Allah ada lagi. Karena mereka merasa sangat terbantu gitu dengan menggunakan jasa ilustrasi yang kita sediakan. Jadi kebanyakan klien-klien itu seperti itu, mereka berterima kasih, dan mereka feedbacknya bagus-bagus karena memang karya yang kita bikin juga maksimal gitu ya, maksimal menurut versi saya gitu. Ini belum selesai. Nah, jadi ini kemarin project Hello Panda ini. Jadi dia itu dapat feedback dari supervisornya bahwasanya hasilnya itu kurang memuaskan. Jadi di situ oke lah, ya sudah, kita berhenti aja. Nah, setelah itu saya sudah nggak balas WA-nya, lagi sampai ini bisa dilihat, ini kemarin masuk 12 chat ya, masuk 12 chat dan aku belum buka. Kita buka, kita lihat isinya apa, apakah memang mereka mau kita putus kerja. Jadi kalau kita putus kerja ya tinggal kita cari kerja lagi, kita cari customer lagi yang tentu saja kemauannya nggak terlalu banyak seperti ini. Oke, kita lihat feedbacknya ada 12 chat ya. Jadi kronologinya seperti ini, kemarin aku kasih lihat ya. Jadi ini masuk ke Google Drive ya, gambarnya udah selesai aku bikin. Awalnya mereka bilang kayak gini, yang ucapan Idul Fitri minta warna hijaunya diganti. Kemudian karena semuanya berasa warnanya terlalu orange gitu ya, mungkin terlalu terang gitu ya, jadi mereka punya inisiatif mengganti warnanya dominan hijau gitu ya, karena memang mungkin lebih cocok ya ketika warna hijau itu diterapkan ke tema-tema Idul Fitri seperti ini. Ya semua warna hijau aja mas, pas juga sama tema lebaran kayak gitu. Warna backgroundnya aja yang diganti, yang kuning-kuning ini, yang ini artinya yang ini yang diganti ya, yang mau diganti ya, kan hijau identik sama lebaran, mereka anggapannya seperti itu. Ini mungkin
masukan dari supervisornya gitu ya, CM-nya di sana. Karena semua background komik lebaran warnanya kuning. Aku kasih lihat nanti komik lebarannya seperti apa. Itu sebabnya ini nggak jadi aku posting ya. Biasanya kan kalau aku selesai bikin komik edukasi gitu aku posting gitu ya. Ini nggak aku posting. Lagi moodnya lagi nggak bagus, itu sebabnya nggak aku posting. Notes terus saja dia itu diteruskan dari atasannya. Sekarang temanya udah bukan baju baru tapi libur lebaran, mudik, kampung halaman dan sebagainya. Oh man, what the hell. Dan ini barangnya udah jadi, you minta ganti tema, yang bener aja. Jadi gini, kemarin kemarin ini sengaja aku ambil tema baju baru. Kenapa? Karena memang target marketnya ini untuk anak-anak. Jadi ngapain anak-anak pikir mudik lebaran? Ya, itu kan urusan orang tua mereka. Dan di sini kenapa kok aku ambil temanya baju baru ya? Karena memang itu yang paling melekat di anak-anak. Pesan moralnya lebih dapat dari situ. Mereka diajari untuk bersabar, mereka diajari untuk menjadi lebih baik, mereka mempertahankan ibadahnya di bulan setelah bulan Ramadan itu. Jadi yang aku tangkap kalau kita temanya baju baru yang itu identik sama anak-anak, kemauan anak-anak, pesan moralnya lebih dapat di situ. Dan di sini bisa kalian lihat bahwasanya, nah, why? Mengapa kamu ketika sudah selesai minta ganti tema? Dan ini terus saja ya, ini bukan dari marketing advertensinya ya yang berhubungan sama aku. Kemudian lagi warnanya nggak soft, beda sama awal, lebih bagus soft Jepang, karakternya juga kurang bagus. Nah, untuk masalah warna yang kurang soft Jepang ini kemungkinan besar memang salah di akunnya ya. Aku kasih komparasi perbandingan antara karya pertama aku kontrak sama mereka, itu warnanya seperti ini, bisa kalian lihat. Ya memang warnanya soft, aku sesuai sama permintaan mereka, warnanya soft. Kemudian manganya udah juga dapat. Jadi kalian kalau tahu manga atau anime Jepang gitu ya, ciri khasnya candy eye atau mata lebar, kemudian kepalanya besar, dan kurang lebih seperti itu. Karena memang ini adalah anak perusahaan dari Jepang gitu ya, Meiji Corporation. Ya, jadi ini adalah karya awalku, bisa dilihat warnanya memang soft, dan kemungkinan besar di sini yang salah di akunnya ya. Nah, ini yang tema yang kemarin kita bikin, yang kita rilis ya H-1 lebaran lah. Kita sekarang hari Jumat, posisi lebaran itu kayaknya hari Minggu H-2 ini. Aku nggak tahu ini aku revisi atau enggak ya, karena memang moodnya udah nggak dapat kayak gitu. Nah, jadi aku kasih sedikit cerita di sini seperti apa komiknya. Jadi ini ceritanya dalam satu keluarga, si anak paling kecil ini bilang kayak gini, "Pak, kapan kita ke mall?" Si ayahnya bilang, "Memangnya mau apa ke mall? Cari apa ke mall?" Tanda tanya si ayah. Ya, karena dia belum beli baju baru, biasalah kan ya anak-anak ya, kalau untuk dekat lebaran gitu mereka pingin yang baru-baru. Kemudian ayahnya bilang seperti ini, "Kan bulan lalu sudah beli baju baru, kenapa kok sekarang beli lagi? Mubazir juga. Lagian kalau pesan moralnya juga di sini juga lagian masa pandemi kita minimalisir lah ke mall, belanja ke mall berame-rame gitu ya." Nah, si adiknya ini sambil membayangkan, biasanya kan lebaran itu beli baju baru identiknya. Soalnya kemarin kan dia diberikan baju baru lebaran tahun lalu. Kemudian si ibunya ini bilang, "Jadi untuk merayakan hari Idul Fitri kita tidak harus dengan membeli barang baru, tapi dengan mempertahankan atau meningkatkan ibadah kita setelah bulan Ramadan," seperti itu. Dan aku kira idenya di sini sudah niche banget ya, sudah cocok, sudah match sama tema Idul Fitri untuk target market anak-anak. Ya,
Kemudian di sini aku kasih apa itu penekanan, kita kasih kesimpulan. Yang lebih penting dari baju baru adalah kepribadian baru, kepribadian yang kuat untuk menjaga diri dan tidak tergoda oleh aneka kesenangan duniawi. Intinya yang mempertahankan pengendalian diri kita setelah Ramadan itu. Ya, ini endingnya kayak gitu. Nah, kita lanjut ke chatnya. Oke, ini feedback dari atasan saya, Mas. Nah, kemudian dari situ, waduh, sudah moodnya sudah hilang. Aku dari situ moodnya udah hilang, langsung aku feedback kayak gini. Oke, terima kasih atas feedbacknya dan mohon maaf jika dinilai kualitas karyanya menurun. Emang aku akui kualitas karyanya menurun ya, karena memang bareng sama banyak kerjaan. Tapi yang aku notice di sini adalah kenapa sampai harus ganti tema kayak gitu. Nah, kita sebagai desainer, satu, udah capek dong. Kedua itu kita kayak nggak punya harga diri kalau karya udah bagus tapi ditolak gitu. Ini bukan direvisi ya, ini ditolak ya. Jadi ya sudah, kita udah nggak bisa kerja sama lagi. Aku putuskan seperti itu. Nah, di sini aku lanjutkan feedbacknya. Jadi tema lebaran ini nggak di ACC ya sama apa itu namanya atasannya sama GM-nya, mengingat feedbacknya mengendaki tema mudik dan lain-lain. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya kita sudah tidak cocok lagi untuk meneruskan kerjasama ini, dan masnya bisa cari ilustrator baru mulai dari sekarang. Jadi kedepannya kita sudah nggak kerjasama lagi. Dan untuk satu tema yang kemarin itu saja dibayarkan, yang ini di cancel saja. Mohon maaf atas tidak namanya. Tadi di situ aku udah mau apa itu namanya, udah mau hapus gitu, udah mau aku clear gitu chatnya, udah nggak mau apa itu namanya, udahlah biarin. Nah, kemudian si orangnya itu feedback lagi, bukan nggak jadi sih Mas, tapi lebih ke warnanya aja yang saya bilang, karena nggak ada waktu lagi buat ganti tema. Amin 2 gitu kan ya. Pertimbangannya saya ambil, kemudian aku bilang kayak gini, pertimbangannya aku ambil baju baru kemarin itu karena memang idenya ini lebih cocok ke anak-anak, dimana ini kan target marketnya anak-anak, makanan buat anak-anak. Jadi kita sesuaikan lah idenya sesuai keseharian mereka. Jadi nah, ini di feedback lagi sama dia, pergantian tema diabaikan saja Mas, fokus saja ke warna yang tadi saya bilang. Jadi dia itu minta revisi warna yang lebih soft, seperti gambar-gambar awal yang pernah kita bikin. Sama yang ini ada gambar yang perlu direvisi sedikit. Nah, jadi gitu, aku agak cuek gitu ya, agak cuek. Oke deh, besok saya coba kirim revisinya. Aku bilang kayak gini, aku nggak tahu ya, ini sudah satu hari berikutnya, aku nggak tahu ini mau aku revisi apa enggak, nanti tergantung moodnya ya. Karena memang H-2 aku biasanya itu ya bersih-bersih rumah, apa itu mengunjungi orang tua, nyekar ke makam orang tua gitu, persiapan buat lebaran. Kemudian nah dari sini mungkin orangnya panik gitu ya, jadi dia itu bales chat ada banyak dan udah nggak aku baca sampai keesokan harinya. Sengaja nggak aku baca karena memang moodnya udah hilang ya. Aku dari awal situ sudah nggak enak nih ngerjainnya. Ya sudah, kalau aku udah nggak enak ngerjainnya, aku stop dan aku cari hiburan, nonton film, main Mobile Legend. Meskipun main Mobile Legend banyak kalahnya ya, jadi lebih banyak ngedrop lagi moodnya. Tapi nggak masalah, it's okay. Yang jelas ketika kita udah nggak nyaman ya kita stop dulu. Nah, jadi di sini dia itu bilang banyak warna-warnanya aja Mas, lebih merah hijau, dan yang pas lebaran mainin hijau lebaran aja, sama fontnya diganti. Yang cek pada akhir itu mulutnya terlalu lebar. Itu saja besarnya Mas. Yang tema itu dari bos saya, info kalau Mas bisa, cuman udah bilang ke dia. Jadi penjelasan seperti ini.
Jadi si bosnya itu bilang, ya kalau memang temanya bisa diganti ya temanya itu bisa mudik, mungkin seperti itu. Waktu gak cukup lagi buat merombak semua, mungkin next kita akan lebih detail, yang detailin lagi ya. Jadi sebenarnya ini sudah terkonsep dari awal ya, dari awal kita kerjasama rencananya sampai 2 tahun yang kemarin itu ya. Jadi ada briefnya di situ, temanya apa aja kayak gitu. Cuma secara spesifik aku yang nentuin jalan ceritanya, mereka yang ambil ide dasarnya, misalnya tema pahlawan, misalnya tema lebaran kayak gitu. Selebihnya aku yang nyari ceritanya, ide ceritanya. Biar nggak salah paham kayak tadi, calling down. Dia bilang calling down kayak gitu. Ya mungkin dia itu merasa aku jengkel gitu ya, padahal aku nggak jengkel, aku sebel kayak gitu. Ya masa kita sudah ngerjakan lama terus ditolak, ya gila aja men. Ya gimana ya, gila. Karena prinsipku ketika kita bekerja kayak gitu ya, kita bekerja, kalau udah nggak fun ya kita tinggal. Ya, jadi intinya buat rekan-rekan sekalian sobat gambar, ketika mau terjun di industri kreatif seperti saya ini tips buat yang freelance ya. Saya nggak ngasih tips buat yang full time ilustrator karena mereka lebih profesional gitu ya, menggantungkan hidup sebenarnya dari saya. Kalau saya kan part time ya, jadi kalau saya nggak mood ya saya nggak kerja. Kalau saya butuh duit ya saya cari job-joban kayak gitu, kayak orang ngojek lah, jadi mereka bisa kerja sewaktu-waktu. Jadi kerja di industri kreatif seperti ini pengalaman ya yang menentukan nanti membentuk mental kita itu seperti apa ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah sepenggal kisah dari beberapa keseharian saya, job saya ketika mengerjakan sebuah task dari klien gitu ya. Jadi ya ada suka dukanya, tapi karena ini hobi kita harus lebih cari banyak sukanya. Ngapain kita sengsara di kerjaan sampingan gitu ya, mendingan kita full time di kerjaan utama. Karena ini adalah kerjaan sampingan, dan aku ingatkan lagi buat kalian ya yang mau terjun di bidang ini, ilustrator, poin utama itu satu ya, harus senang. Kalau nggak senang ya sudah, ditinggalkan aja. Hidup itu harus senang gitu ya, ini adalah hiburan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini aku record pagi-pagi, jadi kemarin itu galau ya, akhirnya tidur, paginya aku bikin konten seperti ini sesuai dengan apa yang ada di apa itu namanya, di keseharianku. Jadi yang ini mungkin mereka itu mintanya soft ya. Soft itu tentu saja warnanya akan kita turunkan, entah itu beatnya, entah itu saturasinya. Coba kalau saturasinya kita turunkan, gimana menurut kalian, udah soft belum? Ini cara singkatnya ya, dari A ke B, awal selesai. Itu aku minta feedbacknya buat yang ini, yang mana yang lebih soft gitu ya. Jadi pertemuan kali ini aku akhiri sampai di sini. Aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya Hanif dari kelas gambar mengucapkan mohon maaf lahir batin buat semuanya, dan thank you for watching. See you on the next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.